أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin.
Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan oleh Allah nikmatul hayah, nikmat kehidupan, nikmatul sihah, nikmat sehat, nikmatul farag, nikmat adanya kelapangan dan keluangan waktu. Semuanya kita gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan, kita sampaikan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Terutama pada hari Jumat ini kita memperbanyak selawat kepada beliau sebagai bentuk adanya keterikatan batin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, di dalam surah Yunus ayat 57-58 Allah Subhanahu wa taala menyeru memanggil, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum, sungguh telah datang kepada kamu mau'izah. Mau'izah ini sudah menjadi bahasa kita yang diartikan secara bebas sebagai nasihat-nasihat yang baik, peringatan-peringatan yang baik dari Rabb kamu. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan menjadi obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Wa hudau wa rahmah lil mu'minin, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah karunia yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, dan khususnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena diturunkannya Al-Qur'anul Karim sebagai kalamullah, sebagai kitab yang akan menghantarkan manusia kepada tingkat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an ini terdapat penjelasan-penjelasan syifa, obat, dan juga petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam firman-Nya, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, maka mereka itu hendaklah bergembira, dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari semua kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawiyah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Di antara yang patut kita syukuri adalah dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas muka bumi ini, dan sebelum kehadiran beliau pun sebetulnya ditunggu-tunggu oleh umat yang disebut dengan umat Bani Israel kah, atau umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa pun menyatakan bahwa akan datang seseorang Nabi setelah beliau yang disebut namanya dengan Ahmad. Dan kemudian juga Nabi Ibrahim menyebut bahwasanya akan datang dari keturunannya nanti seorang Nabi yang membawa kepada rahmat kepada seluruh alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi Muhammad ini mendatangkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Ada suatu riwayat yang menjelaskan tentang seorang manusia yang diazab oleh Allah, diabadikan namanya dalam Al-Quran, itu adalah Abi Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi watab. Diabadikan karena begitu bencinya beliau kepada Nabi Muhammad SAW, padahal masih memiliki hubungan kekerabatan, hubungan nasab. Namun ada suatu peristiwa ketika Abu Lahab mendapatkan berita, informasi dari seorang budak yang beliau tugaskan untuk melihat, memantau perkembangan
janin dari Siti Aminah. Karena Siti Aminah ini adalah suaminya adalah Abdullah bin Abdul Muthalib dan itu adalah saudara daripada Abu Lahab ini. Ketika Suwaibah menyampaikan kepada Abu Lahab dengan berita gembira, karena orang-orang di zaman itu ketika yang lahir itu adalah anak laki-laki, maka dia sangat gembira sekali akan lahirnya anak laki-laki. Dan di sini Aminah melahirkan seorang anak yang diberi nama oleh kakeknya dengan nama Muhammad, lalu kemudian sampaikan kepada pamannya yang bernama Abu Talib. Saking gembiranya Abu Lahab ini, lalu kemudian dia merdekakan Suwaibah. Karena itu adalah budak pada saat itu dimerdekakan, saking gembiranya dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Dan dalam riwayat ada keterangan bahwasanya Abu Lahab ini diringankan siksa kuburnya setiap hari Senin. Kenapa? Karena hari Senin itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kalau bulannya adalah bulan 12 Rabiul Awal. Tetapi setiap hari Senin itu diringankan karena adanya kegembiraan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi rasa gembira, rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu akan mendatangkan rahmat, mendatangkan kasih sayang Allah kepada seseorang yang mencintai Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pernah menyatakan dalam salah satu sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Tidaklah dikatakan beriman. Ada yang mengatakan kata-kata la itu tidak sempurna. Tidak sempurna keimanan salah seorang kamu sehingga aku, kata Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaih, lebih dia cintai min waladihi, anaknya sendiri, atau walidihi, atau ayah atau orang tuanya sendiri, dan juga seluruh manusia ajmain. Jadi kecintaan kepada Rasulullah SAW itu adalah menunjukkan bahwasanya seseorang itu memiliki keimanan, dan keimanannya itu dinyatakan diterima oleh Rasulullah SAW karena dia telah beriman kepada Rasulullah dan mencintai Rasul. Bahkan Nabi pernah juga dalam riwayat Bukhari Muslim mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara barang siapa yang terdapat dalam dirinya 3 perkara ini. Artinya 3 perkara yang tidak boleh dipisahkan satu dengan lain. Jadi artinya menjadi akumulasi 3 hal di dalam diri seseorang yang beriman. Pertama sekali adalah ayyakunallah wa rasul ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Jadi kecintaan kepada Allah itu harus mengalahkan semua kecintaan-kecintaan yang ada pada di dunia ini. Begitu juga kecintaan kepada Rasulullah SAW. Dan kemudian ketika seseorang itu mencintai sesuatu, maka cintanya itu didasari karena Allah. Cinta seorang sahabat kepada sahabatnya karena Allah. Sampai nanti di akhirat nanti ada panggilan. Allah memanggil hamba-hambanya, aina al-mutahabbina fiyya. Mana orang-orang yang bersahabat karena aku? Karena orang yang bersahabat karena Allah itu akan mendapatkan perlindungan Allah. Disebut dengan zillun yaumala zilla illa zilluh. Naungan yang dimana tidak ada naungan pada hari itu nanti di yaumil mahsyar kecuali adalah naungan dari Allah Subhanahu wa taala, itu diberikan kepada orang yang bersahabat karena Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersaudarakan orang-orang yang beriman karena keimanannya. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu adalah bersaudara. Sehingga ketika ada orang yang memutuskan tali persaudaraan itu, tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali persaudaraannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Mensikapi, karena bulan kita sekarang ini adalah bulan Rabiul Awal, di mana bulan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, dan ada juga isyarat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu adalah wadzakirhum bi ayyamillah. Berilah
peringatan atau ingatkanlah mereka dengan hari-harinya Allah. Umat Nabi Musa berpuasa pada 10 Muharram karena memperingati Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dan mereka mensyukurinya dengan mengungkapkan rasa syukur dengan berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Nabi Muhammad pun ketika ditanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Beliau mengatakan, ini adalah hari di mana aku dilahirkan. Ya, oleh karena itu, kita melihat bahwasanya ada pendapat-pendapat di dalam perkembangan-perkembangan ketika ada orang yang mengungkapkan rasa kecintaannya kepada Rasulullah SAW dengan memperingatinya, dan peringatan itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan syariat Islam. Karena memang ada peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi yang disebut dengan al-umur al-ijtihadiyah. Itu perkara-perkara yang bersifat ijtihadiyah yang tidak pernah ada di zaman Nabi dan tidak pernah ada di zaman Rasul. Dan itu pun diisyaratkan juga dalam salah satu hadis ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal ke negeri Yaman, beliau bertanya, tapi pertanyaan ini sebetulnya adalah untuk mentes. Wahai Muaz, dengan apa engkau putuskan perkara ketika ada suatu perkara dihadapkan kepada engkau? Dia mengatakan, aku putuskan dengan kitabullah ya Rasulullah. Kalau engkau tidak mendapatinya di dalam kitabullah, aku putuskan dari sunnah Rasulullah. Dan kalau aku tidak dapati dari sunnah Rasulullah, maka aku akan berijtihad dengan pendapatku. Ajtahidu ra'yi wala alu. Tapi aku berijtihad itu tidak sembarangan, tidak asal-asal berijtihad saja, tapi betul-betul dengan mengambil berbagai macam pertimbangan-pertimbangan, sehingga kemudian Rasulullah dalam kesempatan yang lain menyatakan bahwasanya idza ja'tahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta falahu ajrun wahid. Kalau ada seorang hakim, tapi hakim di sini adalah orang yang mengerti dan memahami tentang hukum Islam. Jadi disebut dengan ulama, yaitu orang-orang yang sudah tafaqquh fiddin. Maka ketika dia berijtihad, ternyata nanti di hari akhirat benar ijtihadnya itu, maka dia mendapatkan 2 pahala. Andaikan salah dia dalam berijtihad, itu pun juga masih dapat pahala 1. Jadi artinya dalam persoalan ijtihadiyah ini kita memang harus kembalikan kepada pendapat para ulama dan tanpa harus merusak adanya nilai-nilai persaudaraan dan persahabatan kita. Misalnya di dalam persoalan perkara-perkara yang baru ini, Imam Al-Baihaqi menyampaikan dari apa yang dia pahami dari Imam Syafi'i, bahwasanya perkara-perkara yang baru yang kita sering sebut dengan bid'ah itu terbagi kepada 2, yaitu adalah bid'ah dhalalah jika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan yang jika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah maka disebut dengan bid'ah hasanah. Dan ini pernah terjadi juga di zaman Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau menyatukan jamaah tarawih sampai beliau mengatakan ni'matul bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini adalah yang aku lakukan ini. Begitu juga Utsman bin Affan mengumpulkan mushaf juga adalah merupakan bid'ah hasanah. Begitu juga ketika seseorang mempelajari ilmu nahwu dan saraf, ilmu balaghah, ulumul hadis, ulumul Quran untuk memahami Al-Quranul Karim, ini juga adalah merupakan perkara-perkara yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ketika seseorang itu mengungkapkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW, di mana dalam pengungkapan itu ada yang memang disampaikan di dalam Al-Quran secara konkret, yaitu dengan ittiba. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya orang-orang yang mencintai, ya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu. Ada istilah ittiba, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah yang secara konkret dapat dipahami daripada apa yang disampaikan, baik ucapan, perkataan ataupun ketetapan dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah menolong Rasulullah. Di sini ada kata-kata menolong. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Surah Al-A'raf ayat 157. Maka mereka orang-orang yang beriman dengannya, maksudnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, memuliakannya. Tidak di dalam Al-Qur'an ada ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu
dalam rangka untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, beliau memanggilnya dengan ya Rasulullah, ya Habiballah. Walaupun mereka tahu nama Muhammad adalah nama yang terpuji. Kenapa? Karena ingin memuliakan. Dan kalau berbicara dengan Rasulullah tidak pernah suaranya itu lebih tinggi daripada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memuliakan Rasulullah SAW. Wa azzaruhu, jadi memuliakan. Wa nasaruhu, menolongnya. Bagaimana kita menolong Rasulullah SAW? Itu bagaimana ajaran-ajaran Rasulullah itu kita terapkan untuk diri kita, tetapi juga tidak hanya untuk diri kita saja. Tapi bagaimana kita sampaikan kepada seluruh manusia. Jadi tanggung jawab dakwah itu bukan hanya kepada orang yang disebut dengan ulama saja, atau ustadz, ataupun para penceramah, tetapi semua umat Nabi Muhammad SAW yang mencintai Rasulullah dan kemudian juga beriman kepada Rasulullah SAW, maka memiliki kewajiban untuk menolongnya. Wa nasaruhu wa taba'u nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Nah, di sini kita melihat bahwasanya menolong itu juga dalam arti menginformasikan, menyampaikan dan menyampaikan pesan-pesan Rasulullah tentu dengan media-media yang bisa kita lakukan. Sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini, ada media-media yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan, apakah dengan nama WhatsApp, apakah dengan internet, ataupun juga dengan media-media yang lain. Itu adalah media. Apalagi ada media di mana di dalam kebijakan pemerintah kita, setiap tanggal 12 Rabiul Awal itu diliburkan dalam rangka untuk kesempatan kepada umat Islam untuk menyampaikan aspirasi kecintaannya kepada Rasulullah SAW melalui hal-hal yang tidak bertentangan. Dan kebiasaannya adalah di kita adalah dengan menginformasikan kepada jamaah tentang kelahiran Rasulullah, tentang sejarah Rasulullah yang diungkapkan dalam syair-syair yang indah. Maka lahirlah kitab yang disebut dengan Al-Burdah yang ditulis oleh Imam Busiri, ataupun juga ada kitab-kitab selawat yang ditulis oleh Imam Al-Jazuli. Isu semuanya adalah bentuk kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW yang kemudian bisa kita adopsi, yang kita lakukan dan kita pahami apa yang terdapat dalam kitab-kitab tulisan mereka. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat beberapa ulama. Imam As-Suyuti misalnya. Beliau mengatakan beliau ini wafatnya itu lebih kurang pada tahun ke-5 atau ke-6 Hijriah. Jadi beliau mengatakan kelahiran Nabi adalah merupakan rahmat terbesar. Jadi merupakan rahmat, oleh karena itu syariat mendorong untuk menampakkan rasa syukur kita dengan rahmat dan karunia. Menampakkan bagaimana sikap kita di dalam menunjukkan rasa syukur kita kepada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Syekh Al-Imam Abu Syamah Al-Maqdisi yang wafat 665 Hijriah dan beliau adalah salah seorang guru dari Imam Nawawi. Peringatan hari yang bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad adalah bid'ah yang paling baik. Jadi beliau tetap mengatakan bid'ah tapi adalah paling yang baik. Begitu juga Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab Bulughul Maram itu, beliau mengatakan amalan maulid bid'ah hasanah. Begitu juga imam-imam lain. Jadi mereka semuanya itu adalah menganggap bahwa itu adalah suatu perbuatan yang baik. Artinya tidak memberikan suatu beban berat juga seandainya ada orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan, juga tidak berdosa sama sekali. Tapi ini adalah merupakan ungkapan kegembiraan, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Masyaallah muslimin rahimakumullah, jangan sampai generasi-generasi yang akan datang itu lebih mengenal para artis, para pemain bola daripada para nabinya sendiri. Oleh karena itu, upaya-upaya kita di dalam menyampaikan dakwah ini menggunakan segala media dan menunjukkan isyhadu bi anna muslimun, bahwa kita adalah orang Islam, di mana agama kita Islam, Nabi kita dan Nabi Muhammad SAW, kitab suci kita Al-Quran, dan itu harus kita tanamkan betul di dalam diri kita dan juga tentu kepada generasi-generasi yang akan datang. Mudah-mudahan peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan oleh sebahagian besar umat Islam di beberapa negara dunia Islam maupun di Indonesia ini akan menambah kecintaan dan juga memperkenalkan dakwah Islam kepada seluruh dunia, sehingga harapan kita adalah Islam akan menjadi agama yang mayoritas di dunia ini, membawa rahmat kepada alam semesta ini. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadil hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Bismillah.